Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini kami selaku khatibah mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, mari kita tingkatkan amal soleh kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan menuju kampung akhirat adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bitaqwallah." Sesungguhnya setiap safar perjalanan itu pasti butuh bekal. Maka berbekalah oleh kalian di dunia ini menuju perjalanan akhirat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dan sifat inilah yang menonjol pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, seorang rasul yang terasa berat olehnya penderitaan kalian, seorang rasul yang sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, seorang rasul yang sangat cinta dan penyayang kepada kalian. Jika cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang hidup sezamannya, mungkin itu bukan suatu hal yang menakjubkan. Tapi hal yang sangat menakjubkan tatkala cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat nampak dan menonjol kepada umatnya yang tidak pernah bertemu dengannya, kepada umatnya yang jarak antara kita dengan beliau belasan abad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rindu kepada umatnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah bertemu dengan mereka. Mereka pun belum pernah bertemu dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan Baqi'. Seraya berdoa, assalamualaikum ahla qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadittu anna qad ra'ayna ihwanana. Setelah Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah mengatakan, sungguh hati ini sangat ingin, sangat rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang mendengarnya merasa aneh. Mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ihwanuka. Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Antum ashabi wa ihwani alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun kalian adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan ihwani, saudara-saudaraku adalah suatu kaum yang belum datang sekarang ini. Dalam riwayat Imam Ahmad lebih jelas lagi Nabi SAW mengatakan, wa ihwani alladzina amanu bi walam yarawni. Adapun saudara-saudaraku, mereka adalah suatu kaum yang beriman kepadaku, namun mereka belum pernah melihatku. Subhanallah. Allahu Akbar. Inilah cinta yang sejati. Inilah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau merindukan kita. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengan kita, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat kita, tapi beliau adalah sosok yang sangat tulus. Beliau adalah seorang yang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya dan kasih sayangnya kepada umatnya bukan hanya sekedar kata-kata pemanis dalam bibir saja. Namun lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkannya dalam praktek nyata dengan mendoakan umatnya dalam setiap sholatnya. Suatu saat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bahagia. Maka itu dijadikan oleh kesempatan beliau untuk meminta doa spesial khusus untuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat minha wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang dia nampakkan maupun yang dia sembunyikan. Mendengar doa spesial khusus untuk Aisyah, maka Aisyah pun girang, Aisyah pun senang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apakah doaku membuat dirimu bahagia, membuat dirimu senang? Qalat, ya, wa man li la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku tidak senang mendapatkan doa spesial darimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya doa yang aku peruntukkan kepadamu itu pula doa yang aku selalu panjatkan untuk umatku dalam setiap salatku. Ya subhanallah. Seandainya kita tahu ada seorang yang selalu mendoakan kita,
baik orang tua kita, baik ustadz kita yang pernah mendoakan kita, kita pasti akan senang, kita pasti akan bahagia, kita pasti bergembira, karena itu menunjukkan cintanya kepada kita. Lantas bagaimana dengan seorang yang selalu mendoakan kita dalam setiap sholatnya, bukan hanya sekali dua kali, tapi dalam setiap sholatnya. Dan kita tahu bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah orang yang paling rajin untuk menjalankan sholat, paling bersemangat dan paling cinta dengan sholat. Maka wahai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah cinta yang lebih tinggi daripada cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Adakah kasih sayang yang lebih besar daripada kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Lebih daripada itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kecintaannya kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana faratukum alal haud." Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan umatnya. Dia menunggu kita, standby, sabar, menunggu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis syafaat yang sangat panjang, syafaatul udhma, di padang mahsyar yang sangat panas, yang sangat ekstrim. Semua orang datang kepada para nabi, mulai Adam, mulai Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan semua para nabi angkat tangan, tidak bisa membantu mereka. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau mengangkat kepalanya sampai mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, irfa ra'sak, wasal tu'ta, wasfa tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dipenuhi. Berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu akan diwujudkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ini menunjukkan cintanya kepada umatnya, "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Berikanlah syafaat kepada mereka. Rasulullah tidak lupa kepada umatnya. Rasulullah SAW tidak lupa kepada umatnya. Rasulullah SAW tidak melupakan umatnya. Yang pertama kali dia minta adalah pertolongan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ya Muhammad, adhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aymani minal jannah." Wahai Muhammad, masukkanlah ya orang yang tidak ada hisab bagi mereka dari kalangan umatmu dari pintu sebelah kanan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitulah ketulusan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi pertanyaan dalam hati kita, apa balasan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta kepadamu, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu merindukanmu, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepadamu, lantas bagaimana kita membalas cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita membalas kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab pada diri kita masing-masing. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Potret-potret dari cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya begitu banyak terlukiskan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kalau Rasulullah begitu cinta kepada kita, apa yang semestinya kita balas jasa beliau? Bagaimana seharusnya sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, cinta dibalas dengan cinta. Wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan juga? Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih daripada segalanya, lebih dari orang tuanya, lebih dari istrinya, lebih dari anak-anaknya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita nomor satukan dari orang tua kita, daripada keluarga kita, dari sahabat kita, dari ustadz kita, dan dari seluruh manusia lainnya. Namun ma'asyiral muslimin, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar dengan kata-kata, bukan hanya sekedar dengan pengakuan saja. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi lisanul hal, keadaan mereka mengingkari ucapan mereka. Oleh karenanya sebagian ulama ussalaf pernah mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang menjadi patokan bukan kamu mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi yang menjadi patokan adalah tatkala cintamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah untuk membuktikan pengakuannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan apa? Dengan berittiba kepadaku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti nyata dari wujud cinta tersebut adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan Rasulullah dari para pencela, dari para penghina, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela hadis-hadis Nabi dari para penghujat dan dari orang-orang zindik yang mendustakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, kalau dulu para sahabat membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raga mereka, dengan nyawa mereka, dengan harta mereka, lihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi, pengorbanan para sahabat Nabi pada perang Uhud. Potret yang sangat indah, pengorbanan yang sangat indah. Bahkan mereka rela mati demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Dujana, punggungnya sampai tidak terhitung jumlahnya. Berapa sabetan pedang, berapa tikaman ombak, berapa hujan anak panah yang ada di punggungnya. Semua itu tidak terasa sakit. Yang penting baginya adalah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya. Demikian juga para ulama, mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela hadis-hadisnya, membela sunnah-sunnahnya. Pernah dikatakan kepada Abdurrahman ibnu Mahdi, "Wahai Abdurrahman, apa kamu tidak takut tatkala engkau mengkritik para perawi? Fulan kadzab,
fulan pendusta, fulan lemah hadisnya. Apa engkau tidak takut jika mereka menuntutmu di hari kiamat kelak? Maka Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, demi Allah, seandainya mereka menuntutku besok pada hari kiamat, lebih aku sukai daripada Nabi Muhammad SAW yang menuntutku. Tatkala dia mengatakan, wahai Abdurrahman, kenapa engkau tidak membela sunnahku? Kenapa engkau tidak membela hadisku dari kedustaan? Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau para sahabat membela dengan nyawa, dengan harta mereka, kalau para ulama ussalaf membela dengan ilmu mereka, maka tanyakan pada diri kita, pembelaan apa yang kita berikan kepada Rasulullah SAW tatkala kehormatan beliau dicoreng oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tatkala hadis-hadis beliau dihujat, dilecehkan, tatkala sunnah-sunnah beliau dicela, dihina. Sesungguhnya orang-orang yang tidak memiliki kecemburuan untuk membela Rasulullah SAW, untuk membela sunnahnya, untuk membela hadisnya, maka pertanyakan keimanan yang ada di dalam hatinya. Seandainya orang tua kita dicela, dihina, pasti kita tidak akan tinggal diam. Kita pasti akan cemburu, kita pasti akan membela dengan sekuat tenaga kita. Lantas bagaimana jika yang dicela tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh kepada pembelaan kita. Justru kitalah yang butuh untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh untuk menunjukkan keimanan kita, untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang menjaganya, Allah lah yang akan membelanya, Allah lah yang akan menolongnya. Allah tidak butuh kepada perjuangan kita, pengorbanan kita. Justru kitalah yang butuh untuk berjuang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berjanji, inna kafainakal mustahziin, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Muhammad pasti akan binasa. Tetapi Allah ingin menguji seberapa keimanan kita, seberapa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, wujudkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya, dengan pembelaan yang sesungguhnya, membela sunnahnya, membela hadisnya, membela kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat-umatnya yang tulus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pembela-pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan hujjah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluluhlantahkan dan membinasakan para pencela dan penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma jannibna munkaratil ahlak wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Allahumma jannibna munkaratil ahlaki wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi
wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma waffiq umara'ana wa ulama'ana wa du'atana ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadz syababana wa nisa'ana wa auladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna syafa'at nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna ansaran li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansaran li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.